Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iklimah Astutin dari SDN Umbulan. Hai anak-anak kelas 4 hebat. Semoga kalian hari ini tetap dalam lindungan Allah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan tujuan pembelajaran, membuat simulasi menggunakan bagan dan alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Ada yang tahu apa siklus hidup tumbuhan? Siklus hidup tumbuhan adalah siklus atau alur hidup tumbuhan adalah tumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Siklus tumbuhan ini merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan pertumbuhan sejak awal kehidupannya, dimulai hingga bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, siklus tumbuhan untuk tumbuhan berbiji mengalami siklus yang pertama, yaitu siklus hidup dimulai dari biji. Yang kedua, biji akan berjatuhan ke tanah dan mengalami fase perkecambahan. Nah, kecambat tersebut tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Yang keempat, tumbuhan kecil lama-lama akan berubah menjadi tumbuhan yang besar. Yang kelima, selanjutnya tumbuhan akan berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji kembali. Yang keenam, siklus tumbuhan berbiji akan kembali berulang. Nah, anak-anak, ini contoh tumbuhan jagung yang mengalami siklus atau daur hidup tumbuhan. Yang pertama, dimulai dari buah atau biji. Setelah mengalami beberapa hari, maka buah atau biji jagung ini berubah menjadi berkecambah. Yang nomor 3, selanjutnya kecambah jagung ini nanti berubah menjadi tanaman jagung muda. Setelah beberapa bulan anak-anak, tanaman jagung ini akan tumbuh menjadi dewasa dan berbunga. Nah, ketika di sini anak-anak hebat, jagung ini nanti setelah mengalami perkembangbiakan, perkawinan, maka jagung ini akan menghasilkan buah, yaitu buah jagung. Dan jagung ini nanti siap dipanen dan menghasilkan jagung-jagung yang sangat banyak atau tongkol jagung. Dan tanaman jagung ini atau buah jagung ini nanti siap ditanam kembali dan seterusnya berulang-ulang. Begitulah anak-anak cara perkembangbiakan tumbuhan dari biji. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita tetap menyenangkan, marilah kita bernyanyi dulu tentang tanaman. Biji ditanam, tumbuh tunas, tunas disiram, tumbuh akar, akar disiram, tumbuh batang, batang disiram, tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah.
sekarang kita lanjutkan contoh siklus hidup mangga. Ayo, ada yang bisa? Itu lihat urutannya. Dari mana dulu? Ya, kita mulai dari biji mangga. Setelah itu kita tanam biji mangga. Terus beberapa hari kemudian tumbuhlah menjadi akar. Urutan yang ketiga yaitu tumbuh, akar, dan tunas. Setelah itu menjadi pohon kecil. Kemudian pohon kecil itu tumbuh menjadi pohon besar. Dan lama-lama tumbuhan ini akan berbunga. Nah, di dalam bunga ini nanti ada perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, di sini terjadi penyerbukan anak-anak, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putih, maka akan menjadi buah mangga. Nah, buah mangga ini nanti bisa kita makan dan bijinya bisa kita tanam kembali. Nah, begitulah seterusnya berulang-ulang. Nah, ini ada contoh lagi siklus hidup apel. Kita mulai dari mana, anak-anak? Ya, dari biji. Mana biji? Ya, yang ke atas itu sebelah kiri. Nah, itu biji apel. Terus kita tanam kan menjadi berakar dan bertunas, dan kemudian menjadi pohon apel kecil. Setelah itu berubah menjadi pohon apel besar. Nah, setelah itu maka akan muncullah bunga. Nah, di dalam bunga ini juga mengalami penyerbukan, yaitu perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina, yaitu benang sari dan kepala putih, maka akan jadilah buah. Nah, buah ini nanti setelah matang baru kita ambil bijinya dan buahnya. Nah, bijinya ini nanti kita tanam lagi. Nah, terus begitu berulang-ulang. Hai anak-anak hebat, ini ada sayur hidup kacang hijau. Ada yang bisa urutannya? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan dan sebutkan. Saya, Bu Guru. Ini yang pertama biji kacang hijau. Setelah itu kita tanam maka akan tumbuh akar. Yang ketiga nanti tumbuh akar semakin panjang dan tumbuh daun. Setelah itu yang keempat kacang hijau akan tumbuh menjadi pohon kacang hijau yang besar. Nah, setelah itu kacang hijau tuh berbunga dan berbuah. Nah, buahnya nanti kita ambil bijinya dan kita tanam lagi. Begitu seterusnya, Bu Guru. Bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Dan kita beri jempol. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Nah, bagaimana anak-anak kalau tumbuhan itu perkembangbiakannya atau daur hidupnya tidak dari biji? Ini ada contoh perkembangbiakan atau daur hidupnya tidak melalui biji, yaitu pisang. Daur hidup pisang dimulai dari tunas pisang. Kemudian beberapa saat tumbuh menjadi pisang kecil. Setelah itu berubah lagi menjadi pohon yang lebih besar. Setelah itu menjadi pisang yang besar, dan pisang yang besar ini nanti berbunga terus berbuah. Nah, tapi buahnya ini tidak bisa kita tanam anak-anak, atau bijinya tidak bisa kita tanam untuk menghasilkan buah. Nanti kita cari lagi tunas di akar
atau tunas di pohon besar. Nah, baru kita tanam lagi seperti itu dan seterusnya. Demikian juga untuk ubi atau singkong ini anak-anak. Tanaman ini tidak bisa dikembangbiakkan dengan cara menanam bijinya karena ini tidak berbiji. Nah, jadi yang kita lakukan adalah dengan cara stek batang, yaitu dengan cara memotong batangnya. Setelah kita potong baru kita tancapkan ke tanah. Nah, maka akan tumbuh tunas. Setelah itu tumbuh pohon singkong kecil. Setelah itu tumbuh pohon singkong mulai punya buah atau mempunyai umbi. Nah, umbinya masih kecil. Lama-lama beberapa bulan umbinya mulai besar dan setelah jadi pohon yang besar dan siap kita panen karena umbinya sudah besar. Nah, setelah umbinya ini kita panen anak-anak, nah terus batangnya kita tanam kembali. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu tadi perkembangbiakan atau daur hidup pada singkong anak-anak. Nah, tugas kalian berkelompok ini untuk kelompok 1 yaitu membuat daur hidup tebu. Nah, bersama kelompokmu membuat daur hidup tebu. Untuk kelompok kedua kita buat daur hidup cocor bebek. Sedangkan untuk kelompok 3 yaitu membuat daur hidup kunyit. Sedangkan untuk kelompok 4 membuat daur hidup apukat. Nah, selamat bekerja anak-anak. Selanjutnya untuk tugas kalian di rumah nanti PR yaitu 1. Membuat daur hidup tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian atau di sekitar tempat tinggal kalian, 1 saja ya. Terus beri nama urutan tumbuhannya dan beri warna sesuai selera kalian. Nah, ini yang keempat, model dan kreasinya, urutannya, maksudnya bentuknya bisa bebas, terserah kalian, bebas, tapi tetap harus tepat urutannya mulai dari kecil, dari biji atau dari tunas sampai dewasa, sampai berbuah. Nah, itu tadi anak-anak tugas kalian di rumah dan ditulis di buku ya, di buku tugas. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, kita lakukan tepuk sukses yuk. 1, 2, 3. Nah, saya akhiri saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.